Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa diam bisa lebih dalam dari 1000 zikir? Bahwa sunyi yang kau hindari justru menyimpan suara Tuhan yang paling jernih? Ilmu Siti Jenar bukan tentang banyak bicara, tapi tentang berani hening. Tentang menenggelamkan diri, bukan dalam dunia tapi dalam makna. Ketika hati mulai tenang, saat pikiran berhenti mengejar, di sanalah rahasia hidup mulai terbuka. Mari kita menyelam ke kedalaman ilmu batin Siti Jenar dan temukan mengapa diamnya lebih berarti daripada 1000 kalimat doa. Bab 1. Ketika sunyi menyapa jiwa. Di antara hiruk pikuk kehidupan di mana manusia berlomba mengisi hari dengan suara dan kesibukan, ada satu ruang yang jarang dikunjungi. Ruang sunyi di dalam diri sunyi, bukan sekadar keadaan tanpa suara, tetapi keadaan tanpa beban. Ia bukan tempat pelarian dari dunia, melainkan tempat pulang setelah perjalanan panjang jiwa yang letih. Dalam diam yang sesungguhnya, seseorang tidak lagi mendengar dunia, melainkan mendengar dirinya sendiri. Di sanalah suara hati yang lama tertimbun mulai berbisik pelan, membawa pesan bahwa Tuhan tidak jauh, ia bersemayam di kedalaman kesadaran yang tenang. Siti Jenar memahami sunyi bukan sebagai kebisuan, tetapi sebagai bahasa. Bahasa yang tidak diucapkan, melainkan dirasakan dalam diam. Ia belajar mendengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Karena sesungguhnya, hati yang hening dapat menangkap apa yang tidak bisa disampaikan oleh kata. Ketika lidah berhenti berbicara, pikiran berhenti menafsir, dan perasaan berhenti menuntut, maka sesuatu yang lebih lembut mulai muncul. Kehadiran ilahi yang tidak berwujud tapi nyata. Di sanalah manusia mulai benar-benar mengenal siapa dirinya dan siapa yang selama ini menggerakkan setiap langkahnya. Keheningan yang dimaksud oleh Siti Jenar bukan kekosongan, melainkan kepenuhan. Dalam keheningan, semua yang palsu perlahan gugur, ambisi, keinginan, bahkan kebanggaan dalam beribadah. Ia mengajarkan bahwa zikir sejati bukanlah sekadar menyebut nama Allah, tapi menjadi tenang dalam nama itu. Ketika hati telah larut sepenuhnya, maka setiap detak menjadi zikir, setiap hembusan napas menjadi pujian, dan setiap diam menjadi bentuk penghambaan. Seseorang tidak perlu berbicara untuk mendekat kepadanya, karena dalam diam, jiwa justru paling jujur menghadap. Namun tidak semua mampu menahan sunyi, sebab di balik diam, ada cermin yang memperlihatkan segala yang selama ini disembunyikan. Banyak yang takut pada sepi, karena di sana ia bertemu dengan dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa pengakuan. Tapi Siti Jenar mengajarkan, jangan lari dari kesunyian, sebab di sanalah Tuhan menunggu dengan lembut. Barang siapa berani menghadapi sepinya diri, maka ia akan menemukan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Dan ketika sunyi benar-benar menyelimuti hati, maka segala yang tampak menjadi kabur, dan yang tak tampak menjadi jelas. Di saat itu, tidak ada lagi aku berzikir atau aku beribadah. Yang ada hanya kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya, berlangsung olehnya, dan berakhir kepadanya. Inilah makna diam yang lebih dalam dari 1000 zikir. Diam yang tidak kosong, tetapi penuh dengan kehadiran Allah. Diam yang bukan berhenti beramal, melainkan amal yang telah mencapai kesempurnaan, karena seluruh wujud telah menjadi zikir itu sendiri. Bab 2. Rahasia di balik keheningan. Keheningan bukan hanya jeda dari suara, tapi gerbang menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam diam yang sejati, manusia mulai menyentuh sisi terdalam dari keberadaannya. Di sana, tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada pertanyaan, bahkan tidak ada permohonan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua yang terjadi telah diatur oleh kehendak yang maha halus. Siti Jenar menyebut keheningan ini sebagai keadaan di mana manusia berhenti berbicara tentang Tuhan dan mulai mendengarkan Tuhan berbicara melalui segala sesuatu. Bukan melalui suara, melainkan melalui rasa. Diam menjadi bahasa antara jiwa dan Sang Pencipta. Ia bukan kekosongan tanpa makna, tetapi ruang tempat makna-makna sejati menampakkan diri. Dalam diam, seseorang bisa mendengar air yang mengalir bertasbih, bisa merasakan angin berzikir tanpa suara, dan bisa menyadari bahwa seluruh semesta sedang menyebut
nama Allah dalam irama yang tak pernah berhenti. Tapi hanya hati yang hening yang bisa menangkap nyanyian itu. Karena kebisingan pikiran adalah tembok yang memisahkan manusia dari kesadaran ilahiyah yang selalu hadir di sekelilingnya. Siti Jenar mengajarkan bahwa keheningan tidak bertentangan dengan zikir. Justru di dalam keheningan, zikir menemukan maknanya yang paling murni. Ketika lidah berhenti mengucap, hati mulai bergetar dengan nama yang tak terucap. Nama itu bukan huruf, bukan bunyi, tapi getaran cinta yang mengalir di seluruh wujud. Pada titik itu, zikir tidak lagi menjadi aktivitas, tapi menjadi keadaan. Ia tidak dilakukan, melainkan terjadi. Ia bukan diulang, melainkan mengalir tanpa henti, sebagaimana napas yang terus hidup tanpa diperintah. Namun untuk sampai pada keheningan itu, manusia harus berani kehilangan dirinya. Sebab suara yang paling keras bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari ego yang terus ingin didengar, dari pikiran yang ingin diakui, dari hati yang tak mau diam. Siti Jenar mengajarkan, barang siapa ingin mendengar Tuhan, harus terlebih dahulu menundukkan suaranya sendiri. Harus belajar berhenti membela diri, berhenti menjelaskan, berhenti menuntut. Karena Tuhan tidak berbicara kepada hati yang penuh dengan dirinya sendiri. Dan ketika diam telah menjadi keseharian, ketika hati sudah terbiasa hening di tengah bisingnya dunia, maka rahasia-rahasia mulai terbuka perlahan. Disitulah seseorang memahami bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan Tuhan, bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Maka diam bukan lagi sekadar sikap, tetapi kesadaran yang hidup. Dalam diam, manusia menemukan dirinya, dan dalam dirinya, ia menemukan Tuhan. Bab 3, ketika diri luruh dalam cahaya. Bagi mereka yang menapaki jalan batin, memahami ajaran Siti Jenar berarti berani menelusuri ruang yang paling sunyi di dalam jiwa, tempat di mana segala yang palsu luruh dan yang sejati mulai menampakkan dirinya. Di sana, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan sebagai cermin dari kehendak ilahi. Ketika Siti Jenar berkata, "Manunggaling kaula Gusti," itu bukan pernyataan kesetaraan, tapi penyingkapan tentang lenyapnya jarak antara hamba dan Tuhan. Ia bukan ingin menjadi Tuhan, tapi ingin lenyap dalam Tuhan. Karena bagi hati yang telah hening, Tuhan bukan di langit tinggi, bukan di tempat jauh. Ia ada di dalam setiap denyut kehidupan, di dalam setiap tarikan napas yang menghidupkan segalanya. Dia menjadi jembatan untuk mencapai keadaan itu. Dalam diam, segala topeng mulai runtuh. Topeng kesalehan, topeng kehormatan, bahkan topeng keakuan dalam beribadah. Siti Jenar mengajarkan bahwa untuk benar-benar mengenal Tuhan, manusia harus rela kehilangan dirinya sendiri. Selama masih ada aku yang ingin dikenal, aku yang ingin dianggap suci, maka selama itu pula cahaya hakikat belum bisa menembus hati. Sebab Tuhan hanya tampak di tempat yang kosong, dan hati yang penuh oleh dirinya sendiri tidak memiliki ruang baginya. Keheningan yang sejati menuntun manusia menuju fana, keadaan ketika aku lenyap dalam kesadaran akannya. Dalam fana, seseorang tidak lagi merasa bahwa ia berbuat, melainkan menyadari bahwa segala sesuatu diperbuat oleh Tuhan melalui dirinya. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena cinta itu bukan lagi miliknya. Yang ada hanyalah Allah yang mencintai melalui dirinya, berbicara melalui lidahnya, dan melihat melalui pandangannya. Itulah titik di mana diam menjadi bahasa cinta yang tertinggi. Karena tak ada lagi dua yang berbicara, hanya satu yang hadir. Namun jalan menuju fana tidaklah mudah. Ia memerlukan keberanian untuk menanggalkan segala yang dicintai, bahkan bayangan tentang Tuhan itu sendiri. Banyak yang tersesat karena mencintai gambaran tentang Tuhan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka Siti Jenar mengajarkan untuk membiarkan segala gambaran itu hilang, membiarkan diri tenggelam dalam cahaya tanpa bentuk. Dalam keadaan itu tidak ada lagi aku mengenal Tuhan, yang ada hanyalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan ketika pengenalan itu terjadi, seluruh wujud menjadi satu tarikan napas yang menyebut La ilaha illallah. Ketika diri benar-benar luruh dalam cahaya, dunia tidak lagi tampak sebagai lawan dari Tuhan, melainkan sebagai wajahnya yang lain. Setiap manusia menjadi ayat, setiap peristiwa menjadi zikir, setiap napas menjadi tanda kehadirannya, maka diam bukan lagi upaya, melainkan keadaan alami.
dari jiwa yang telah pulang. Di titik itu Siti Jenar tidak lagi berdiam karena memilih, tapi karena telah tenggelam sepenuhnya dalam samudra ketenangan ilahi. Dan dari kedalaman itu lahirlah kebijaksanaan, bahwa tidak ada apapun selain Dia, dan bahwa seluruh hidup ini hanyalah gema dari satu cahaya yang tak pernah padam. Bab 4. Zikir yang tak terucap. Zikir adalah panggilan lembut bagi hati untuk pulang. Namun dalam pandangan Siti Jenar, zikir sejati bukanlah sekadar ucapan yang terlahir dari bibir, melainkan getaran yang muncul dari kesadaran terdalam. Sebab lidah bisa bergerak tanpa hati ikut hidup, tetapi hati yang hidup akan berzikir meski tanpa suara. Dalam diam, setiap napas menjadi tasbih, setiap detak menjadi tahmid, dan setiap pandangan menjadi tahlil yang tidak terucap. Di titik itu, zikir bukan lagi dilakukan. Ia menjadi keadaan yang menyelimuti seluruh wujud. Siti Jenar memahami, manusia seringkali berzikir untuk mengingat, seakan-akan Tuhan pernah jauh. Padahal, yang jauh hanyalah hati yang sibuk pada dirinya sendiri. Tuhan tak pernah meninggalkan, Ia selalu hadir, bahkan di saat manusia lupa. Karena itu, zikir sejati bukan usaha untuk menghadirkan Tuhan, tetapi untuk menyingkirkan tirai yang menutup kesadaran akan kehadirannya. Ketika tirai itu tersingkap, tidak ada lagi perbedaan antara yang berzikir dan yang diingat. Sebab keduanya telah melebur dalam satu getaran cinta. Dia menjadi jalan bagi zikir yang tak terucap itu. Dalam keheningan, pikiran berhenti menilai, lidah berhenti mengulang, dan hati mulai menyala tanpa kata Siti Jenar mengajarkan. Ketika engkau telah tenang, zikirmu tidak lagi terdengar, tapi dirasakan oleh seluruh alam. Itulah zikir yang melampaui bentuk, melampaui jumlah, bahkan melampaui niat. Karena yang berzikir bukan lagi diri, tetapi Tuhan yang berzikir kepada dirinya melalui manusia. Maka diam bukan penghentian ibadah, melainkan puncak tertingginya. Saat zikir tak lagi diucapkan, tapi menjadi napas kehidupan itu sendiri. Namun untuk sampai ke sana, seseorang harus rela kehilangan kebanggaan dalam berzikir. Selama masih ada rasa, akulah yang berzikir, zikir itu belum sampai pada hakikatnya. Sebab keakuan adalah dinding halus yang memisahkan hamba dari Tuhan. Maka Siti Jenar mengajarkan untuk berzikir dengan hati yang kosong, tanpa mengharap pahala, tanpa merasa suci. Biarlah zikir itu mengalir sebagaimana sungai mengalir, tenang, lembut, dan terus menuju lautan tanpa pamrih. Ketika zikir sudah menjadi napas, dunia berubah menjadi kitab yang hidup. Setiap gerak adalah ayat, setiap suara adalah doa, setiap diam adalah sujud. Di saat itu, seseorang tidak lagi mencari Tuhan karena ia hidup di tengah kehadirannya diam, menjadi bentuk zikir yang paling murni. Bukan karena ia tanpa suara, tetapi karena di dalamnya seluruh suara telah kembali kepada sumbernya. Dan di titik itu, manusia menyadari bahwa diam yang sesungguhnya adalah ketika hanya Tuhan yang berbicara melalui segala sesuatu. Bab 5. Kematian sebelum mati. Di antara ajaran paling dalam dari Siti Jenar adalah tentang mati sebelum mati. Sebuah kalimat yang lembut namun mengguncang makna hidup. Ia bukan berbicara tentang kematian jasad, melainkan tentang kematian ego. Kematian dari segala yang membuat manusia merasa terpisah dari Tuhan. Selama aku masih hidup, selama masih ada rasa kepemilikan, kebanggaan, dan keinginan untuk dikenal, maka jarak itu akan tetap ada. Maka bagi Siti Jenar, mati sebelum mati adalah seni meleburkan diri sebelum tubuh benar-benar terhenti, agar kehidupan yang sejati bisa ditemukan dalam keheningan yang tidak berujung. Mati sebelum mati berarti menanggalkan segala kepalsuan yang kita rawat selama ini, menanggalkan keinginan untuk menjadi, untuk memiliki, bahkan untuk dimuliakan. Dalam kematian batin itu, manusia tidak kehilangan dirinya, melainkan menemukan jati dirinya yang sejati. Diri yang bukan milik dunia, tetapi milik Tuhan. Ia hidup bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena kehendak yang lebih besar sedang bekerja melalui dirinya. Dan ketika kesadaran itu muncul, hidup menjadi lebih ringan, lebih teduh, karena tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Siti Jenar menuntun manusia agar berani memasuki ruang sunyi,
tempat ego dikubur dengan lembut. Ia berkata, siapa yang mati dalam dirinya akan hidup dalam cahayanya. Dalam kematian itu, seseorang tidak lagi merasa perlu menonjolkan amal, karena tahu bahwa setiap amal sejatinya hanyalah bayangan dari kehendak Tuhan. Ia tidak lagi menuntut balasan atas kebaikan, karena sadar bahwa setiap kebaikan pun berasal darinya. Ia berhenti menyesali masa lalu, berhenti cemas pada masa depan, sebab yang hidup dalam dirinya bukan lagi aku, tetapi kesadaran yang selalu berada dalam saat ini. Kesadaran ilahi yang abadi diam adalah bentuk latihan untuk mati dengan tenang. Ketika seseorang belajar diam, ia sedang belajar menahan diri dari pembelaan, dari keinginan untuk selalu benar, dari dorongan untuk didengar. Ia belajar membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya, tanpa menolak dan tanpa menggenggam. Dalam keadaan itu, kematian tidak lagi menakutkan, karena ia hanyalah pintu menuju keabadian yang selama ini telah hadir dalam diamnya hati Siti Jenar. Hidup dalam keadaan itu. Ia mati dalam dirinya, tapi hidup dalam cahaya Tuhan yang tidak pernah padam. Dan pada akhirnya, mati sebelum mati bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebab ketika ego telah tiada, yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh dengan kasih. Dari situlah manusia mulai benar-benar hidup, bukan karena ia memiliki dunia, tapi karena dunia telah berhenti memiliki dirinya. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena ia telah menemukannya di dalam keheningan jiwanya sendiri. Di sanalah dia menjadi kehidupan abadi, sunyi namun penuh cahaya, tenang namun hidup oleh kehadirannya. Bab 6. Cahaya di balik gelapnya diri. Ada masa dalam perjalanan batin ketika seseorang merasa gelap, seakan cahaya Tuhan menjauh. Doa terasa kosong, zikir terasa hampa, dan diam pun tidak membawa ketenangan. Tapi bagi Siti Jenar, kegelapan itu bukan kutukan. Ia adalah rahmat tersembunyi. Karena dalam gelap manusia belajar berhenti bergantung pada rasa, berhenti menuntut kenyamanan, dan mulai menaruh percaya sepenuhnya pada kehadiran yang tak terlihat. Ia menyadari cahaya sejati tidak pernah pergi, hanya hati yang sedang menutup matanya. Maka diam di tengah gelap menjadi ujian sejati dari keimanan. Berani tetap tenang ketika tak ada cahaya yang tampak. Siti Jenar mengajarkan, ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, sebenarnya engkau sedang ditarik lebih dekat. Sebab jarak hanyalah permainan rasa, bukan kenyataan. Gelap adalah ruang di mana Tuhan menghapus seluruh sandaran agar manusia hanya bersandar kepadanya. Dalam gelap, seseorang tak bisa lagi melihat dirinya, tak bisa lagi mengandalkan pikirannya, dan disitulah ia belajar berserah sepenuhnya. Ia berhenti bertanya, berhenti mencari, dan mulai diam dengan keyakinan bahwa bahkan di kegelapan pun Tuhan sedang bekerja dalam diam yang paling lembut. Keheningan di tengah gelap melatih jiwa untuk mengenal Tuhan, bukan melalui indera, tapi melalui kehadiran yang halus. Di saat mata batin tak lagi melihat apa-apa, disitulah iman tumbuh. Karena iman sejati tidak lahir dari penglihatan, melainkan dari penyerahan. Dalam keadaan itu, Siti Jenar menuntun murid-muridnya untuk tidak melarikan diri dari sunyi, tapi memeluknya. Ia berkata, jika engkau sabar dalam gelap, engkau akan melihat cahaya yang tidak lagi datang dan pergi, sebab ia bukan dari luar, melainkan dari dalam. Cahaya yang muncul dari dalam bukanlah sinar yang menyilaukan, melainkan rasa tenteram yang lembut. Ia tidak mengguncang tapi menenangkan. Ia tidak membuat seseorang ingin bicara tentang Tuhan, tetapi membuatnya ingin diam bersama Tuhan. Dalam cahaya batin itu, manusia menyadari bahwa seluruh perjalanan, terang, gelap, tangis, tawa, hanyalah bagian dari satu irama ilahi yang tak terputus. Tidak ada yang sia-sia, karena bahkan gelap pun adalah bentuk kasih. Dan pada akhirnya, siapa yang mampu bertahan dalam gelap tanpa kehilangan hatinya, akan menemukan cahaya yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Itulah cahaya kesadaran yang tak pernah padam, bahkan ketika dunia runtuh sekalipun. Siti Jenar menamainya Nurul Hakikat, cahaya kebenaran. Ia tidak datang dari luar, tidak diberikan oleh guru, tapi lahir dari jiwa yang berani diam ketika dunia menjerit. Cahaya itu tidak berwujud, tapi kehadirannya membuat seluruh hidup menjadi ibadah. Dalam diam, dalam gelap, dalam sepi,
Di sanalah cahaya itu tinggal, menuntun hati yang telah mati menjadi hidup kembali. Bab 7, menyatu dalam rasa yang satu. Ketika diam telah menjadi rumah dan hati telah luluh dalam cahaya, maka manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata rasa menyatu. Siti Jenar menyebutnya sebagai keadaan di mana seluruh batas mulai larut. Batas antara aku dan engkau, antara hamba dan Tuhan, antara dunia dan akhirat. Bukan berarti segalanya sama, tapi semuanya kembali kepada satu sumber yang sama. Di titik itu, seseorang tidak lagi memandang dengan mata jasad, melainkan dengan mata rasa. Dan rasa itu selalu membawa kedamaian, karena ia berasal dari kesadaran yang melihat segalanya sebagai pancaran kasih ilahi. Dalam keadaan menyatu itu, manusia tidak lagi mencari Tuhan melalui jalan luar. Ia tidak lagi membutuhkan tanda, mukjizat, atau bukti apapun, sebab seluruh wujud sudah menjadi tanda itu sendiri. Setiap nafas yang ia hirup, setiap langkah yang ia ambil, semuanya terasa sebagai tarikan dan dorongan dari satu kehendak yang mengalir di seluruh alam. Ia tidak lagi mengatakan, "Aku sedang menuju kepadanya," sebab ia telah menyadari bahwa ia tidak pernah jauh. Setiap detik adalah perjumpaan, setiap detak adalah sapaan. Inilah keindahan dari ilmu batin yang tak terjangkau oleh akal, tapi begitu nyata bagi hati yang tenang. Namun menyatu bukan berarti kehilangan kesadaran akan syariat Siti Jenar tidak menolak bentuk, tapi ia menembus maknanya. Ia berkata, "Bila engkau salat, jangan hanya melihat gerak tubuhmu. Lihatlah siapa yang sedang bersujud dalam dirimu." Dalam sujud yang hakiki, bukan lagi tubuh yang tunduk, tapi seluruh kesadaran yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka ibadah bukan lagi kewajiban yang dilakukan karena takut atau berharap pahala, melainkan bentuk cinta yang alami. Segala perbuatan menjadi zikir, segala diam menjadi ibadah. Rasa menyatu ini tidak membuat seseorang tinggi hati, justru menjadikannya semakin lembut. Ia tidak melihat perbedaan dengan manusia lain, sebab di matanya semua adalah makhluk yang sama-sama sedang mencari cahaya. Ia tidak lagi sibuk menghakimi benar dan salah, karena ia tahu setiap orang berada di titik perjalanan yang berbeda. Siti Jenar mengajarkan, jangan menilai siapapun di bawahmu, karena mungkin dalam diamnya ia lebih dekat kepada Tuhan daripada engkau dalam sujudmu. Kesadaran ini melahirkan kasih yang luas, kesabaran yang dalam, dan ketenangan yang tidak terguncang oleh keadaan dunia. Dan ketika rasa menyatu itu telah sempurna, seseorang akan memahami makna hidup yang sebenarnya. Bahwa tidak ada perjalanan menuju Tuhan karena seluruh hidup ini adalah perjalanan Tuhan di dalam dirinya. Tidak ada lagi pencarian karena yang dicari telah lama menetap dalam dada. Maka diam bukan lagi usaha untuk tenang, melainkan keadaan alami dari jiwa yang telah menemukan tempatnya. Di titik itu, Siti Jenar tidak lagi berbicara tentang makrifat, karena makrifat telah menjadi hidupnya sendiri. Sunyi, tapi hidup dalam denyutnya. Diam, tapi penuh dengan suara kasih yang tak pernah berhenti berbisik dari dalam. Bab 8, Fana dan Baka, lenyap untuk hidup kembali. Dalam perjalanan menuju hakikat, Siti Jenar sering berbicara tentang dua keadaan. Fana dan Baka, dua istilah yang tampak berlawanan, namun sebenarnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Fana adalah lenyapnya diri dalam kesadaran ilahi, sedangkan Baka adalah hidupnya kembali diri itu dalam cahaya Tuhan. Fana bukan berarti hilang tanpa bekas, melainkan hilangnya segala keakuan, segala rasa memiliki, segala perasaan aku ada. Ketika semua itu luruh, maka yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa segala sesuatu hidup karena kehendaknya. Di titik itu, manusia berhenti berkata, "Aku berbuat," karena ia menyadari yang berbuat hanyalah dia semata. Siti Jenar menggambarkan fana seperti air yang menetes ke dalam laut. Setetes air itu tidak lenyap, tetapi kehilangan identitasnya sebagai setetes. Ia menjadi bagian dari lautan yang luas, tetap ada, namun tak terpisah. Demikian pula manusia ketika mencapai fana, ia tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari kehendak ilahi yang menggerakkan segalanya. Ia berbicara, tapi bukan lagi dari dirinya. Ia berjalan,
tapi bukan dengan kehendaknya. Semua yang keluar darinya adalah gema dari suara ilahi yang berbisik lembut di dalam batinnya. Lalu datanglah baka, hidupnya kembali diri yang telah luluh dalam Tuhan. Dalam keadaan baka, manusia kembali menjalani kehidupan dunia, tetapi dengan pandangan yang baru. Ia melihat, mendengar, dan merasakan segala sesuatu sebagai manifestasi dari kasih Tuhan. Ia makan, tidur, bekerja, berbicara, namun di dalam kesadarannya, semuanya hanyalah ibadah yang berlangsung secara alami. Ia tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menjadi tempat bagi kehadirannya. Diamnya menjadi zikir, geraknya menjadi doa, dan setiap hembusan napasnya menjadi bentuk pengabdian yang tak pernah terputus. Fana menghapus keakuan, sementara baka mengembalikan kehidupan dalam bentuk yang murni. Orang yang telah fana dan baka tidak lagi terguncang oleh pujian atau celaan, karena ia tahu semua datang dari sumber yang sama. Ia tidak lagi terikat oleh dualitas baik dan buruk, untung dan rugi, karena yang ia lihat hanyalah kehendak Tuhan yang bekerja dalam segala bentuk. Siti Jenar menyebut keadaan ini sebagai hidup yang sejati, hidup yang tidak lagi bergantung pada dunia luar, karena seluruh sumber ketenangan telah ia temukan di dalam dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, fana dan baka bukanlah akhir perjalanan, tetapi keadaan keseharian bagi jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Ia hidup di dunia, tapi hatinya tidak pernah keluar dari kehadirannya. Ia tampak seperti manusia biasa, namun batinnya tenang seperti langit yang tak terusik badai. Siti Jenar telah melewati keadaan itu, hidup sebagai manusia yang diam. Tapi di dalam diamnya, seluruh semesta berzikir, ia telah lenyap dalam fana, dan hidup kembali dalam baka. Bukan sebagai aku, tetapi sebagai cermin yang memantulkan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 9, sunyi yang menjawab segalanya. Dalam pandangan Siti Jenar, sunyi bukanlah ketiadaan suara, melainkan ruang di mana segala suara kembali pada sumbernya. Sunyi adalah tempat di mana kata-kata berhenti dan makna mulai berbicara. Ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam sunyi, ia mulai mendengar apa yang tak bisa ditangkap oleh telinga. Getar halus dari hati yang menyebut nama Tuhan tanpa huruf dan suara. Dalam kesunyian itu, manusia tak lagi sibuk meminta atau mengadu, karena semua keluh telah larut di dalam kesadaran bahwa tak ada sesuatu pun yang perlu dikeluhkan. Ia duduk dalam diam, dan di dalam diam itu, Allah berbicara tanpa suara, menjawab tanpa kata, menuntun tanpa arah. Siti Jenar sering berkata, sunyi bukan kosong, tapi penuh dengan kehadiran. Karena di dalam sunyi, seseorang tidak lagi dipisahkan oleh dinding antara aku dan engkau. Ia tidak lagi merasa perlu mencari Tuhan, sebab dalam sunyi itulah Tuhan menampakkan diri tanpa bentuk, tanpa jarak, tanpa batas. Namun tidak semua orang mampu bertahan di dalam sunyi. Banyak yang takut, karena di sana mereka kehilangan pegangan. Segala hal yang biasa mereka jadikan sandaran, pikiran, perasaan, bahkan doa, tiba-tiba terlepas. Dan di sanalah ujian sejati dimulai. Siapa yang bertahan dalam sunyi akan menemukan bahwa ia tidak pernah sendiri. Dalam sunyi, waktu berhenti, masa lalu dan masa depan menjadi satu titik kesadaran yang abadi. Di sana tidak ada lagi kemarin aku salah atau besok aku akan menjadi baik. Yang ada hanyalah sekarang. Dan sekarang itu bukan sekadar waktu, melainkan keadaan di mana Tuhan selalu hadir. Siti Jenar mengajarkan murid-muridnya untuk tidak lari dari sunyi, melainkan masuk ke dalamnya dengan lembut, seperti air yang meresap ke tanah. Karena hanya dalam keheningan yang dalam, rahasia hakikat bisa terungkap, bukan melalui banyak membaca atau berbicara, melainkan dengan berani menatap ke dalam batin sendiri, tanpa menilai, tanpa takut, tanpa harapan apapun. Bagi yang telah mengenal sunyi, dunia luar menjadi seperti gema dari satu sumber yang sama. Tidak lagi ada pertentangan antara bising dan hening, karena semuanya berasal dari keheningan yang satu. Orang yang hidup dalam sunyi tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia, tidak pula mengasingkan diri darinya. Ia bisa berada di pasar yang ramai namun hatinya tetap tenang, karena ia sudah menemukan pusat keheningan di dalam dirinya sendiri. Disitulah letak rahmat yang tak terkatakan, hidup di tengah dunia, tapi hati tak pernah lepas dari Tuhan.
Maka diam yang diajarkan oleh Siti Jenar bukan sekadar diam tubuh, tapi diam jiwa, diam yang tidak menolak, tidak menuntut, tidak melawan. Diam yang menerima segala yang datang sebagai bagian dari kehendaknya. Dan dari diam itulah muncul pemahaman yang sejati, bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah gelombang kecil di atas lautan sunyi yang tak bertepi. Ketika seseorang telah menemukan sunyi itu, maka ia telah menemukan tempat pulangnya sendiri. Tempat di mana tak ada lagi kehilangan, karena di sanalah Allah selalu menunggu dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Bab 10. Kematian sebagai gerbang kehidupan. Siti Jenar pernah berkata, kematian bukan akhir, tetapi pintu menuju hakikat yang sebenarnya. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat mistik, melainkan sebuah kesadaran yang dalam, lahir dari pengalaman batin yang telah menembus batas hidup dan mati. Bagi orang yang hidup dalam kesadaran lahiriah, kematian tampak menakutkan ia, seolah memisahkan manusia dari segala yang dicintai. Namun bagi mereka yang mengenal dirinya, kematian hanyalah perubahan bentuk. Seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya. Tubuh boleh hancur, tapi ruh tetap hidup, karena hakikatnya ruh berasal dari yang hidup, dan yang berasal darinya tidak akan pernah musnah. Siti Jenar memahami bahwa kematian sejati bukanlah saat napas berhenti, melainkan saat ego mati. Saat keakuan berhenti menuntut, berhenti merasa memiliki, berhenti menilai segalanya sebagai miliknya. Disitulah kematian yang hakiki terjadi, kematian yang justru melahirkan kehidupan yang baru. Ia menyebutnya sebagai mati sebelum mati. Karena siapa yang telah mati sebelum mati, tidak akan takut menghadapi kematian yang sesungguhnya. Ia telah menyeberangi batas itu bahkan sebelum waktunya datang, dan menemukan bahwa di balik kematian, yang ada hanyalah kehidupan yang lebih luas, lebih tenang, lebih abadi. Dalam pandangan beliau, kematian adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengenal Tuhannya. Orang yang hidupnya sibuk mencari dunia akan melihat kematian sebagai akhir dari segalanya. Tapi bagi yang hatinya selalu bersama Allah, kematian menjadi pertemuan yang dinanti. Seperti seorang kekasih yang menunggu waktu untuk kembali dalam pelukan sang cinta. Itulah mengapa orang-orang yang mengenal hakikat tidak berduka ketika ajal mendekat. Mereka tersenyum dalam diam karena tahu bahwa yang mereka tinggalkan hanyalah kulit luar dari kehidupan yang sejati. Namun kematian juga bukan alasan untuk lari dari kehidupan. Justru menyadari kematian membuat seseorang hidup dengan lebih penuh makna. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tak berguna. Ia mencintai sesama dengan tulus, karena tahu bahwa setiap pertemuan hanyalah sementara. Ia bekerja dengan ikhlas, karena sadar semua hasilnya akan kembali kepada Tuhan. Ia memaafkan, karena mengerti bahwa kebencian hanya memperberat perjalanan menuju akhir. Kesadaran akan kematian bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membangunkan hati agar lebih hidup dalam setiap detik yang diberikan. Dan di akhir ajarannya, Siti Jenar menutup dengan satu kalimat yang lembut, namun mengguncang. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia telah mati dari dirinya. Di balik kalimat itu tersimpan rahasia besar, bahwa ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia menemukan bahwa dirinya bukan miliknya. Ia hanyalah pantulan dari cahaya yang tak pernah padam. Maka ketika tubuh ini kembali pada tanah dan napas ini berhenti, tidak ada yang hilang karena yang sejati tidak pernah pergi. Ia hanya pulang kepada sumber dari segala kehidupan. Pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu di luar dirimu, tapi tentang pulang kembali pada yang selalu ada di dalam. Sunyi, diam, fana, baka, semuanya mengarah pada satu hal, mengenal siapa dirimu, agar kau mengenal siapa Tuhanmu. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati, semoga cahayanya menyertai langkahmu dalam setiap diam yang penuh makna.